yang membawaku dalam kebenaran. Engkau Allah dan Juru Selamatku, ku nantikan Engkau Yesus. Ini kehalusan kami Tuhan, telah nyatakan jalan-Mu bagiku, yang membawaku dalam kebenaran. Engkau Allah dan Juru Selamatku, ku nantikan Engkau Yesus. Kau telah nyatakan, telah nyatakan jalan-Mu bagiku, yang membawaku dalam kebenaran. Engkau Allah dan Juru Selamatku, ku nyatakan Engkau Tuhan, Engkau kerinduan kami Tuhan. Ku kan bangkit, nyatakan terang-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu telah terbit atas hidup ini. Ku kan bangkit, nyatakan Injil-Mu Tuhan pada dunia yang telah terhilang, diselamatkan.
Shalom, selamat bertemu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur karena sekali lagi pada hari ini kita dapat berkongsi dan belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, pada hari ini saya senang sekali membawa kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Tapi saya hanya akan baca di dalam ayat yang pertama. Jemaat Tuhan boleh membaca dari ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan di bawah tajuk Harta Rohani dalam Bejana Tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jemaat Tuhan yang dikasihi, peristiwa ini, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus daripada peristiwa pengalaman Paulus di dalam pelayanan. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang Kristen atau mengikuti Yesus yang juga Tuhan dan penyelamat bukanlah sesuatu jaminan yang kita tidak lagi akan mengalami masalah. Mengikuti Yesus bermakna kita siap menghadapi apapun cabaran. Kita harus ada semangat antusias dalam diri kita, yaitu semangat di dalam Tuhan. Itulah makna semangat antusias ataupun antusias dalam bahasa Yunani-nya antusias. Dan artinya adalah semangat di dalam Tuhan. Nah, para hamba Tuhan dalam sejarah gereja adalah merupakan teladan kita tentang hidup yang bersemangat. Kalau bukan karena semangat para hamba Tuhan, sudah tentu kita yang sekarang ini masih orang yang belum percaya kepada Yesus. Nah, makna orang yang belum percaya kepada Yesus adalah dia akan binasa. Ya, dia akan binasa. Di luar Kristus, dia akan mengalami kebinasaan. Tetapi di dalam Yesus, dia akan mengalami kehidupan. Itu maknanya. Nah, kita bersyukur karena semangat para hamba Tuhan yang dulu dan sudah tentu semangat ini ada karena mereka sungguh bersandar kepada firman Allah dan percaya akan pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang pasti pernah mengalami namanya patah semangat. Orang yang mengalami patah semangat cenderung mengambil suatu keputusan yang salah. Oleh itu mari kita lihat, apakah yang membuatkan kita patah semangat? Yang pertama adalah karena dosa. Dosa membuatkan kita patah semangat. Yang kedua, karena serangan iblis. Kita mengalami penderitaan karena penyakit. Orang yang patah semangat karena penyakit cenderung mengambil jalan pintas untuk mengalami kesembuhan dengan meminta pertolongan kepada orang yang menyembah setan, atau mengamalkan ilmu hitam. Yang ketiga, karena faktor kekurangan dalam hal keperluan harian. Faktor ini boleh menyebabkan ketegangan terjadi dalam keluarga. Keluarga yang tegang atau berselisih boleh menyebabkan patah semangat.
faktor ini juga boleh menyebabkan khususnya anak-anak muda mengambil keputusan yang salah. Yang keempat, karena perselisihan. Perselisihan di antara sesama jemaat kepada hamba Tuhan, para pemimpin. Perselisihan ini boleh membuatkan patah semangat. Tidak ada lagi kegarahan semangat untuk melayani Tuhan. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup yang tidak bersemangat hidup adalah cara yang mudah serangan iblis, serangan setan untuk melumpuhkan iman kita. Semakin lama kita dalam keadaan ini, membuatkan iblis berhasil melumpuhkan kita sepenuhnya, berhasil melumpuhkan iman kita, berhasil mengalahkan kita di dalam kerohanian sepenuhnya. Oleh itu, kita harus memulihkan semangat dalam diri kita. Nah, bagaimanakah kita memulihkan semangat? Memulihkan semangat yang patah. Yang pertama, kita harus mengakui segala dosa kita. Itu dalam 1 Yohanes ayat yang pertama, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yang kedua, kita harus kenali sumber pemata semangat. Allah tidak pernah membuat kita patah semangat. Emosi negatif itu bersumber pada diri kita sendiri. Selidiki hati dan pikiran kita. Apakah yang membuatkan kita merasa ragu-ragu, khawatir, tidak percaya, dan tidak taat, yang membuatkan kita patah semangat? Nah, kalau kita melihat ilustrasi bagaimana Rasul Paulus, seorang yang tidak kenal menyerah. Kalau ia pergi ke sebuah kota, maka pertanyaannya adalah, apakah ada sebuah penjara di kota itu? Bukan apakah ada hotel yang baik di kota itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus bersiap sedia dimanapun berada. Berbagai risiko yang dia hadapi, namun dia tetap bersemangat melayani Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana memulihkan patah semangat? Memulihkan semangat yang patah adalah kita harus mempunyai pengenalan akan Allah. Maksudnya, Allah adalah sumber yang memulihkan semangat. Yang keempat, kita harus memandang Yesus Kristus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus telah memikul dan mengalahkan setiap yang membuatkan kita patah semangat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selain Tuhan yang mengetahui hidup kita, pribadi yang lebih mengetahui keadaan hidup kita adalah diri kita sendiri. Sebab itu, keadaan semangat yang patah itu bergantung pada diri kita sendiri. Namun, dalam waktu yang sama, Allah memberikan kita semangat juang untuk terus hidup bergantung kepada Allah. Oleh itu, jemaat Tuhan yang dikasihi, tetaplah tanamkan semangat antusias dalam diri kita. Tetaplah semangat mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.